Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novida Rizky dari kelas AKAL 18G. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh pentingnya kesiapan sistem informasi audit perkuliahan dengan media daring terhadap kesiapan mahasiswa. Yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini sudah sangat berkembang dengan sangat pesat dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi informasi itu suatu kebutuhan yang harus dipenuhi di masa sekarang. Misalnya itu adalah jaringan internet. Saat ini, internet merupakan menjadi sumber informasi yang selalu digunakan oleh masyarakat. Karena internet dapat memudahkan masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Contoh bentuk informasi itu seperti video, audio visual yang dapat diakses melalui jaringan internet. Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, yang memanfaatkan peranan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Agar kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan teknologi informasi yang telah digunakan untuk tujuan bisnis organisasinya, maka kita perlu melakukan evaluasi pengelolaan data teknologi informasi melalui kegiatan audit teknologi informasi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Audit sistem informasi adalah salah satu proses dalam mengumpulkan suatu bukti untuk menentukan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh suatu organisasi sudah mencapai tujuannya. Yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan di atas, rumusan masalah dalam proposal saya ini adalah menerapkan skala pengukuran skala Likert dalam melakukan audit pada proses kesiapan sistem informasi dengan media perkuliahan dengan media daring. Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini saya menerapkan tiga tujuan. Yang pertama, untuk meneliti bagaimana kesiapan sistem informasi audit perkuliahan dengan kelas daring. Yang kedua, untuk memeriksa bagaimana proses kesiapan web yang digunakan untuk kelas daring. Yang ketiga, untuk memeriksa kendala apa saja yang terjadi dalam proses persiapan informasi audit perkuliahan dengan media daring. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memudahkan proses belajar mengajar dengan media daring, baik dari sisi dosen yang bisa menjadi lebih mudah memberikan materi ke mahasiswanya, dan dari sisi mahasiswanya bisa memahami setiap materi yang diberikan oleh dosen dengan baik. Sistematika penulisan. Untuk memudahkan memahami hasil dalam penelitian tugas penelitian ini, maka dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka, menjelaskan secara teoritis tentang hal spesifik dan teori-teori yang mendukung dalam melakukan penelitian pengaruh kesiapan sistem informasi audit dalam perkuliahan media daring dan ditemui selama penelitian tugas ujian semester ini. Bab 3, metode penelitian, menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini secara urutan yang terpakai. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah teori. Skala Likert. Skala Likert, menurut pengetahuan saya, ialah skala penelitian untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang terhadap suatu penelitian. Informasi, sistem informasi, dan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah segala cara atau alat yang terintegrasi yang digunakan untuk menjaring data, mengolah, dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi penggunanya. Audit sistem dan teknologi informasi. Menurut Ron Robert, audit dan teknologi informasi merupakan proses pengumpulan, pengevaluasian bukti evidence untuk menentukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset dan teknologi informasi yang ada telah memelihara integritas data, sehingga keduanya dapat diarahkan
pada pencapaian tujuan bisnis secara efektif dengan menggunakan sumber daya efektif dan efisien. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang mengenai audit informasi atau kuliah daring yang telah saya baca. Yang pertama ada Nia Ika Rahmawati pada bulan Mei 2020 tentang tinjauan terhadap penelitian mahasiswa akuntansi pada karir di bidang sistem informasi akuntansi. Yang kedua, Enung Nurhayati tahun 2019 mengenai pengaruh pengetahuan akuntansi dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil menengah di Kuningan. Yang ketiga, Nia Yunita tahun 2020 pengaruh gender dan kemampuan akademis terhadap literasi keuangan dalam perilaku pengelolaan keuangan pada mahasiswa jurusan akuntansi. Yang keempat, Siti Ufianti 2020 pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kuliah laporan bantuan operasional sekolah BOS. Pengembangan hipotesis. Di sini ada dua, yaitu H0 dan HA. H0 yaitu tidak terdapat pengaruh yang positif antara kesiapan sistem informasi audit kuliah media daring dengan kesiapan belajar mahasiswa. HA-nya adalah terdapat pengaruh yang positif antara kesiapan sistem informasi audit kuliah media daring terhadap kesiapan belajar mahasiswa. Kerangka berpikir. Di sini yang menjadi X1-nya yaitu kesiapan sistem informasi, X2-nya adalah audit, dan Y-nya adalah mahasiswa. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Teknik penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang kedua, operasional variabel. Operasional variabel menurut Sugiono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode didasari oleh aliran positivisme. Metode kuantitatif merupakan model ilmiah atau saintifik karena sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Disebut sebagai kuantitatif karena data berupa angka menggunakan statistik. Yang keempat, metode analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Metode analisis data untuk menjawab rumusan atau menguji hipotesis dalam suatu penelitian. Metode pengujian hipotesis. Yang pertama, uji beda atau F. ANOVA. Uji beda dilakukan untuk mengetahui adakah perbedaan yang signifikan dari tiap-tiap variabel yang diujikan sehingga rata perbedaan yang signifikan. Yang kedua, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk memastikan apakah data telah memenuhi asumsi berdistribusi normal. Untuk dilakukan uji beda prosedur, pengujian normalitas dilakukan dengan ujian Shapiro-Wilk. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novida Rizky dari kelas Akal 18G. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh pentingnya kesiapan sistem informasi audit perkuliahan dengan media daring terhadap kesiapan mahasiswa.